Gara-gara PDIP menginstruksikan Ganjar Pranowo untuk menolak kedatangan tim Israel ke Piala Dunia U20, dukungan terhadap Ganjar merosot tajam. Ini terlihat dari hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang terbaru. Ingat ya, ini bukan lembaga survei abal-abal. Hasil survei LSI bisa sangat dipercaya. Ada sejumlah temuan menarik dari survei yang dilakukan di seluruh Indonesia pada akhir Maret sampai awal April ini. LSI membandingkan hasil survei Februari dan Maret. Menurut LSI, suara dukungan terhadap PDIP menurun. Pada Februari masih 19,3%, sekarang sudah hanya 17,7%. Jadi ada penurunan sekitar 1,5%. Sementara Gerindra naik dari 10,9% menjadi 12,8%. Ini tentu saja peringatan penting bagi PDIP yang bertekad merebut suara minimal 20% pada pemilu 2024 ini. Tapi yang lebih parah adalah dukungan terhadap Ganjar Pranowo. Dukungan terhadapnya tinggal 26,9%. Padahal sebulan sebelumnya dukungan terhadap Ganjar masih berada pada angka 35%. Artinya penurunan 8%. Sementara yang naik adalah Prabowo Subianto. Pada Februari baru 26,7%, sekarang sudah 30,3%. Jadi naik sekitar 3,5%. Anies Baswedan juga naik dari 24,0% pada Februari menjadi 25,3% pada akhir Maret. Jadi kalau pada beberapa survei sebelumnya Ganjar relatif konsisten berada selalu di peringkat tertinggi, kini dia tinggal menempati posisi nomor 2. Kalau pola ini bertahan terus sampai tahun depan, Ganjar akan kalah dari Prabowo, bahkan mungkin juga dari Anies. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan suara Ganjar merosot begitu tajam? Buat saya penjelasannya sederhana. Walau tidak ada pertanyaan spesifik mengenai hal itu, jelas Ganjar ditinggalkan pendukungnya karena penolakannya terhadap kehadiran Israel dalam Piala Dunia U20. Dan Ganjar mengeluarkan penolakan itu jelas karena instruksi PDIP. Sikap PDIP dan Ganjar itu memang sangat mengecewakan masyarakat penggemar sepak bola di Indonesia. Instruksi Megawati agar PDIP menolak Israel itu keluar pada 13 Maret menurut laporan Tempo. Itu artinya hanya 2 bulan sebelum Piala Dunia dilaksanakan. Masyarakat sudah sangat antusias membayangkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia. Masyarakat sudah menunggu-nunggu kehadiran timnas junior Indonesia berlaga dalam acara besar itu. Penyelenggaraan Piala Dunia dipercaya akan membangkitkan pariwisata Indonesia. Ratusan miliar rupiah sudah dikeluarkan untuk memperbaiki infrastruktur dan fasilitas-fasilitas sepak bola. Ada 6 kota yang akan secara langsung diuntungkan oleh laga Piala Dunia. Namun tiba-tiba saja ada penolakan dari PDIP. Dan lebih parahnya lagi, Ganjar pun mengeluarkan penolakan. Itulah lantas diikuti dengan pernyataan FIFA bahwa pelaksanaan Piala Dunia U20 dibatalkan. Mau tidak mau penunjuk pun diarahkan pada PDIP, terutama Ganjar. Pihak PDIP mati-matian membangun narasi bahwa penolakan tersebut dilandasi oleh banyak alasan, dari soal konstitusi lah, dari ideologi lah, sejarah lah, atau kondisi politik saat ini. Bahkan dibangun narasi bahwa akan ada ancaman terorisme terhadap pelaksanaan Piala Dunia oleh kelompok-kelompok teroris. Tapi segenap narasi itu nampak mengada-ngada. Sementara Ganjar berkeras bahwa penolakan itu dilandaskan pada amanat Bung Karno 70 tahun yang lalu. Jawaban-jawaban itu tidak diterima oleh akal sehat masyarakat. Survei LS ini pun mengangkat soal pendapat masyarakat soal Israel. Ternyata 71% masyarakat alias mayoritas mutlak menganggap tidak masalah kalau Israel bertanding di Indonesia. 52% menganggap ini adalah sepak bola, bukan politik. Hampir 80% menganggap bahwa sepak bola tidak dicampurkan dengan politik. Dan penting juga mencatat bahwa 64% menyayangkan penolakan yang terjadi sehingga FIFA membatalkan pelaksanaan Piala Dunia di Indonesia. Apa yang terjadi ini menurut saya merupakan pukulan yang sangat telat buat Ganjar. Sejak pertama kali Ganjar mengeluarkan penolakan atas Israel, sudah banyak pendukung Ganjar yang kaget dengan pernyataan itu. Ini mengejutkan karena karakter Ganjar tidak serasi dengan ucapannya itu.
Ganjar memang Soekarnois, tapi masa sih sikap Bung Karno 70 tahun yang lalu yang dijadikan rujukan? Ganjar juga bukan tipe pemimpin yang cenderung anti-Israel. Kita harus ingat, betapapun kita bersimpati kepada Palestina, tapi memusuhi Israel di segala bidang saat ini tidak akan berdampak positif apa-apa pada Palestina. Yang akan terjadi, ini justru akan semakin menyudutkan Palestina atau juga mempersulit posisi Indonesia bila diharapkan Indonesia dapat menjadi salah satu kekuatan penengah dalam konflik Israel-Palestina. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.